Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan di topik 7 ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, problematika dan evaluasi implementasi UPD. Jadi, di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Erika Damayanti, kedua Vita Larasati, ketiga Hanifatul Leilatin, keempat Lailatul Mughfirah, dan terakhir Kartikotri Yunianto. Yang pertama pendahuluan. Jadi kerangka UPD merupakan sebuah kerangka pembelajaran yang meningkatkan pemahaman peserta didik melalui alur yang disebut sebagai backward design atau alur mundur. Kerangka UPD merupakan sebuah cara mendesain pembelajaran yang jelas dan terarah. Di sini ada 3 langkah mundur atau backward design dalam UPD, dimulai dengan menentukan tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai untuk langkah yang pertama. Kemudian dilanjut dengan langkah yang kedua, yakni menentukan bukti atau penilaian untuk mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga guru bisa memantau atau melihat apakah pembelajaran sudah sesuai atau belum. Kemudian yang terakhir adalah menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, yakni jadi yang pertama menyusun tujuan pembelajaran, kedua menyusun bukti atau penilaian, dan yang terakhir yakni menyusun kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu tugas guru. Guru adalah salah satu pemegang peranan penting di dalam proses pembelajaran. Guru bukan hanya sebagai pendidik, akan tetapi guru sebagai pembimbing, sebagai fasilitator ketika siswa membutuhkan bantuan. Di sini guru sangat penting ketika melakukan proses pembelajaran, karena guru itu yang mengatur proses pembelajaran itu supaya peserta didik mencapai tujuannya. Guru bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing dan sebagai fasilitator ketika peserta didik membutuhkan bantuan. Salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan dari guru pada abad 21 adalah menjadi multitalenta, yang berarti guru mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan minat dan bakat peserta didik. Di abad ke-21 ini, guru itu harus multitalenta, yaitu guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya oleh karena itu, kerangka understanding by design merupakan kerangka yang tepat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baik, di sini di abad ke-21 guru itu harus multitalenta. Jadi kerangka understanding by design ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru harus memahami bagaimana menerapkan kerangka understanding by design dalam pembelajaran guna untuk membantu peserta didik dalam mencapai apa yang ingin peserta didik pahami. Jadi, guru di sini harus mampu menerapkan dan menggunakan kerangka understanding by design dalam pembelajaran, karena kerangka understanding by design ini dapat membantu peserta didik dalam mencapai apa yang ingin peserta didik pahami atau tujuan peserta didik dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya kerangka understanding by design dalam kurikulum. Kurikulum harus menjabarkan cara paling efektif untuk mencapai hasil tertentu. Jadi kurikulum yang dibutuhkan itu harus menjabarkan cara paling efektif supaya mencapai hasil yang diinginkan. Greenwich dan JMTIC menawarkan kerangka untuk merancang pembelajaran dan unit konten yang disebut backward design. Jadi Greenwich dan JMTIC itu menawarkan kerangka understanding by design atau yang disebut backward design untuk merancang pembelajaran dan unit konten yang akan digunakan dalam pembelajaran oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Jadi pada pelaksanaan UBD di lembaga formal atau sekolah, terdapat berbagai pihak yang memiliki permasalahannya sendiri terkait dengan penerapan kerangka UBD di lembaga formal, yaitu beberapa di antara pihak tersebut mencakup stakeholder, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru, dan siswa. Jadi pada pembahasan kelompok kami yang akan kami bahas, kelompok kami mendapatkan
pembahasan pada problematika yang dialami oleh guru. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai pembahasan tentang guru sebagai pelaksana pembelajaran di sekolah memiliki permasalahan dalam penerapan understanding by design di lembaga formal. Jadi terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh guru. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum UBD yang menyebabkan munculnya kesulitan dalam menerapkan UBD. Jadi kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh guru mengenai kurikulum UBD dan juga pengembangannya untuk diterapkan dalam pembelajaran yang menyebabkan bahwa guru kesulitan dalam menerapkan UBD pada sebuah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian permasalahan kedua yaitu guru masih terpaku dengan buku teks dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas daripada menyusun rancangan pembelajaran sendiri dengan mulai menyusun tujuan yang akan dicapai. Jadi kebanyakan atau mayoritas guru masih mengacu pada penggunaan buku teks dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu guru belum terampil dan belum sepenuhnya menerapkan kurikulum UBD dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi pelaksanaan dan pengembangan UBD belum dilakukan secara maksimal oleh guru sehingga menyebabkan permasalahan atau problematika ketika menerapkan UBD dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk permasalahan selanjutnya, guru mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah selain mengajar, sehingga terkadang menyita waktu yang berdampak dalam penyusunan administrasi pembelajaran. Permasalahan selanjutnya, guru belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Solusi bagi guru dalam menerapkan UBD. Yang pertama, mengikuti sosialisasi mengenai pelaksanaan kurikulum understanding by design. Yang kedua, mengikuti pembelajaran agar dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UBD, dan dari pihak kepala sekolah perlu menjadwalkan monitoring untuk ikut andil memantau pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Solusi yang keempat, perlu menambah ilmu dan pengetahuan secara mandiri atau dalam suatu forum MGMP agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan optimal, serta guru perlu membagi dan mengatur waktu yang dimiliki antara tugas pokok dan tambahan yang diembannya. Solusi yang kelima, guru sebagai pelaksana pembelajaran perlu menyesuaikan rancangan pembelajaran agar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Yang terakhir, penutup. Dalam mewujudkan pembelajaran untuk pemahaman atau learning for understanding melalui metode understanding by design, guru perlu mengambil 3 langkah penting. Langkah pertama, guru harus terlebih dahulu mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Guru perlu mendata apa saja yang seharusnya diketahui, dipahami, dan mampu melakukan oleh peserta didik. Dan pemahaman seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Sesudah itu, guru menentukan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi belajar. Dan tahapan terakhir, guru menyusun rencana kegiatan pembelajaran menggunakan prinsip. Sulistiono 2015. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.